تاء. إذن هذه الخمسة تاءات: التمهيد، التلاوة، التفسير، التدبر، التزكية. التمهيد، التمهيد. Sebutkan sama-sama. التلاوة، التفسير، التدبر، والتزكية. خلاص ما يحتاجون ترجمة. Itu hamsata, yakfi terjemah. Paham ya? Ulangi sama-sama. Satu. Suaranya yang kencang. Satu. At-tamhid. Dua. At-tilawah. Tiga. At-tafsir. Empat. At-tadabbur. Lima. At-tazkiyah. Kamu ada dua ta? Berapa jumlahnya? 5 ta. Yang pertama kali diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam prinsip 5 ta ini. Dalam At-Tamhid misalnya, ya, beliau memulai dari surat Qaf sampai dengan surat An-Nas. Dengan mulai misalnya mencontohkan bagaimana prosesnya tamhid ini, mengenalkan Quran dulu. Jadi metodologinya bagaimana kita bisa mempraktekkan tanpa kenal. Misal Al-Fatihah misalnya, kita baca tiap hari minimal 17 kali. Siapa yang baca 16 kali? Kalau 16 kali berarti sholat subuhnya kurang 1 gitu ya. Ya, kita baca Al-Fatihah 17 kali. Tapi pernahkah kita kenal misalnya kenapa disebut Al-Fatihah? Ada berapa namanya? Apa kisahnya? Asbabun nuzulnya? Apa fadilahnya? Apa manfaatnya? Dan ini nanti dibuat dengan cara yang menyenangkan. Dibawa ke rumah, orang tua ngobrol dengan anak, metode tebak-tebakan, kemudian ada metode tanya jawab. Itu adalah tamhid, mengenalkan Quran sehingga merasa ada rasa mengenal dengan ayat yang akan digali. Tahu tentang semua yang terkait dengan surah, sehingga ketika akan dibaca di step yang selanjutnya, sudah kenal dan kita merasakan penasaran untuk menggalinya lebih jauh. Baik, setelah kita memahami, termotivasi, ingin tahu tentang Quran lebih dalam, step yang kedua tadi membacanya dengan benar, tilawah. Step yang ketiga paham tafsirnya. Yang keempat, nah ini yang paling mahal ini, tadabbur. Memahami setiap rahasia dalam kandungan huruf-huruf dan kalimat Qur'annya. Tadi beliau contohkan Bismillahirrahmanirrahim 114 kali disebutkan dalam Al-Quran. Itu bukan hanya berapa kali disebutkan, tapi kenapa menggunakan kalimat Bismillah? Bukan Bismi misalnya Al-Jabbar, Bismi Al-Azim. Kenapa menggunakan kata Bismillah? Disebutkan berapa kali huruf ba-nya ini? Disebutkan berapa kali kata Allahnya? Dianalisis kenapa kalimatnya ada di situ. Kenapa Ar-Rahman? Kenapa Ar-Rahim? Sampai paham betul setiap hurufnya. Kalau mau digali lebih dalam, dari 14 kali penyebutan huruf ba, fungsinya dalam bahasa Arab, apa fungsi dari 14 ini huruf ba ini? Semua digali sampai kita paham intinya, tahu rahasianya, benar bacanya, tahu tafsirnya, dan paham tadabbur ayatnya. Masya Allah, ini mahal sekali nih. Setelah kita memahami setiap hurufnya, setiap kalimatnya, tersisa yang terakhir, yang kelima, tazkiyah. Prakteknya. Bagaimana memahami ayat itu dan meresapkan pada jiwa kita, sehingga menjadi sifat dan karakter yang dipraktekkan dalam kehidupan. Contoh beliau tadi contohkan, ketika Allah membuka Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah saja yang pencipta membuka Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita yang hambanya tidak mengawali aktivitas kita dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim? Saat makan Bismillahirrahmanirrahim, pakai pakaian Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sampai Nabi menerangkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau aqta. Sampai saking pentingnya Bismillahirrahmanirrahim, Nabi mengatakan setiap ada perbuatan baik gak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, terputus keberkahan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah saja memulai pakai Bismillahirrahmanirrahim. Masa kita yang hamba gak pakai Bismillah? Satu. Dua, kita belajar sifat-sifat di situ. Takhalluq. Allah menyifati dirinya dengan Rahmanir Rahim, yang penuh dengan kasih sayang. Setelah paham kata Rahman, kata Rahim, kedalaman sifat kasih dan sayang, kita bawa itu sebagai bagian dalam karakter hidup kita, dipraktekkan dalam hidup kita. Kalau jadi suami, suami yang berkasih sayang.
Jangan sampai tiap hari baca bismillahirrahmanirrahim tapi kasar pada pasangan. Pada anak begitu kasar. Pimpinan kebawahan begitu kasar. Padahal sholatnya baru baca bismillahirrahmanirrahim. Anda pedagang, pada pelanggan